Wanita seksi itu adalah wanita yang bekerja. Wow, keren. Seksi nggak sih? Itu seksi kan? Seksi itu hanya bekerja, dia bilangnya kan? Baik. Pas dia butuh kita ada, udah. Kalau dia butuh kita nggak ada, itu yang gawat. Kayaknya baru deh. Enggak masa sih? Iya. Bukan yang ini kamu ngomong gini lagi sih. Ternyata perhatian juga. Kayak kalau dia bilang, masa sih katanya, masaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Moms di Ngeteh Sore bareng Biay. Hari ini Biay kedatangan tamu teman lama, reunited, Mami Arina dan Dewi. Halo, selamat datang di Bidik Biay. Sekarang mau tanya dulu nih, kesibukan masing-masing. Coba Mami dulu deh, coba. Kesibukan Mami sekarang apa sih, Mami? Kerja lah masih di Toyota sebagai SPP. Dewi? Kalau aku di rumah juga ngurus suami, masak. Ada kegiatan lain selain di Kegiatan lain apa ya? Lagi coba-coba ikut bisnis aja, kecil-kecilan aja. Oke, jadi ibu rumah tangga yang mencoba jadi business woman. Baik, Mami, tertarik banget mau nanya soal kerjaan. Kan kayak sejak kita kenal kan Mami kerjanya di sana kan sampai sekarang. Pernah nggak sih ngerasa bosan kerja? Nggak pernah. Karena mami berpikiran kerja itu hobi. Jadi kalau hobi kita kan selalu happy, selalu seneng, selalu menikmati. Jadi nggak pernah ngerasa bosan selama 18 tahun sudah di Agung. Udah nggak pernah. Udah 18 tahun, 18 luar biasa. 18 tahun sambil ngurusin anak, ngurusin suami anak. Kerja di situ nggak. Biasanya kan orang kan gampang bosan. Nah sekarang tanya ke Dewi nih. Tadinya kan Dewi juga sama kerjanya di situ kan. Terus sudah menikah. Tapi dia lupa udah menikah berhentinya atau pas sebelum nikah, kenapa sekarang memilih untuk tidak bekerja di perusahaan swasta di rumah aja atau milih jadi ya sekarang business woman gitu? Ada alasan khusus nggak? Alasan khusus pertama sih memang waktu itu kan jauh-jauhan sama suami. Oke. Setelah menikah itu baru resanya. Oh nikah. Jadi 1,5 tahun setelah nikah, itu suami di Jakarta. Jadi bolak-balik kan, bolak-balik terus juga kayaknya suami juga lebih banyak ke Jakarta. Akhirnya 1,5 tahun jauh-jauhan bolak-balik mutusin untuk ikut ke Jakarta juga. Pertimbangannya sih memang lebih kepengen deket suami dan ingin berbakti gitu pada suaminya. Boleh. Soal suami nih, suami ya pengen berbakti. Nah, Mami yang udah kerja, masih kerja 18 tahun, pernah nggak sih suami minta berhenti kerja? Alhamdulillah sampai detik hari ini nggak pernah. Sekalipun, orangnya sportif Atau banget. dari diri sendiri pengen berhenti kerja lah karena udah jenuh nih kayak sama keadaan sekarang, pengennya di rumah aja. Nggak, balik lagi tadi bilang kerja itu hobi. Jadi kalau hobi itu menikmatin, senang selalu ya, jadi nggak pernah rasa bosan. Oh iya, benar juga. Itu aja sih, kalau suami nggak pernah minta. Nggak pernah sampai detik hari alhamdulillah orang yang ngedukung. Dia bilang wanita seksi itu adalah wanita yang bekerja. Wow, keren. Seksi nggak sih? Itu seksi kan? Seksi itu hanya bekerja, dia bilangnya kan? Baik. Dewi, ada nggak rindu dengan suasana kantor? Oh itu pasti. Pernah melo nggak? Dulu itu waktu baru-baru berhenti beberapa bulan, 3 bulan lah itu. Melo, biasanya kan ada acara kantor tuh ya Mia, biasa ikut selalu tiap tahun gitu. Jadi pas terakhir udah berhenti itu nggak bisa lagi ikut acara itu, dan acara itu memang seru banget ya Mia. Jadi sedih, sempat memang agak nangis gitu kan ngeliat teman-teman salam ya sama semua gitu-gitu. Ya pastilah kalau kita udah bisa kerja, pasti kita rindu suasana kerja, suasana tim kerja. Pas di rumah kan kita nggak terlalu banyak kesibukan ya. Kayak ngerasa ketinggalan momen gitu ya. Kayak iya, maksudnya lebih apa ya, kalau kerja tuh kita lebih energik sih, kayak Mami bener energik. Karena ketemu orang yang berbeda. Ketemu orang tiap hari, interaksi tiap hari. Beda ya rasanya. Beda banget. Tapi pernah. Dia sendiri ditanya gue. Gue tanya balik, Biay. Ditanya Rindu gue. nggak, Biay? Rindu ada, tapi cuma memang setelah berhenti itu kondisi yang setelah bekerja itu ternyata lebih enak dibanding yang waktu bekerja sebenarnya. Baik lagi kalau kayak kata Mami kan,
karena hobi kan, tapi mungkin kerjaan sebelumnya itu nggak ada terlalu ini ya. kaitannya dengan hobi. Gitu. Oke. Nggak relate lah ya sama Iya, jadi kayak kakak gitu deh, lebih nyaman sekarang alhamdulillah. Pernah nggak ada menyesal nih? Nggak pernah. Nggak pernah juga karena hobi tadi itu ya? Nggak pernah sedikit karena pun gitu, karena tetap insist. Karena apa? Karena nggak pernah dilarang suami. Oke. Iya kan? Karena dibilang wanita yang seksi itu adalah wanita yang bekerja. Oke. Keren banget itu yang pertama. Yang kedua memang tadi bilang pekerjaan itu hobi gitu loh. Jadi ngejalaninnya dengan santai. Bener. Namanya marketing kan naik turun tuh udah biasa. Jadi kata orang target pusing, nggak ada masalah. Dihempas gitu. sama hempas bangun bangkit lagi. tetep ya. pas manja bangun lagi. Pas bangun pas Dewi bangun. menyesal pernah nggak sih? Menyesal berhenti pengennya kerja aja nih, pernah kayak yang down banget, pernah nangis atau apa gitu? Karena kan benar-benar sepi kalau di rumah kan, bagi ibu rumah tangga tuh sepi, nggak beda banget sama kondisi waktu kerja, bisa kumpul sama temen, bisa chit chat gitu. Nah, Kalau menyesal banget sih enggak gitu ya. dikit-dikit ada. Maksudnya ya perasaan rindu untuk bekerja tuh ada. Cuman menyesal tuh enggak. Iya. Setelah dijalanin juga, ya memang lebih sekarang tuh nggak ada beban. Maksudnya nggak terlalu beban kerja, Lebih nggak ada lepas. tekanan, lebih lepas. Ya cuman itu cari kesibukan, paling ya bisa dengan bisnis. Oke. Dan juga nggak ngerasa kesepian banget kan sekarang karena tiap hari kita bisa online, bisnis Bener. by online gitu. Jadi Ada kegiatan lain. nggak terlalu ini deh. Udah biasa aja Oke, sekarang. udah yang mantep banget di posisi ibu rumah tangga sambil bisnis woman tadi. Satu lagi mantep banget tetap di Toyota. Iya. Dan setelah semuanya itu, Be pengen tahu juga cara Mami membagi waktu. Udah 18 tahun dan anaknya sekarang udah tumbuh besar. Kayak yang Be tahu tuh anaknya tuh yang pinter-pinter loh, Moms, beneran. Anaknya pinter dan suaminya juga sebenarnya juga itu juga ya, kayak yang bekerja juga ya, Mi ya? Iya, Sama. bekerja. Cara Mami bagi waktu untuk kerja, rumah gitu. Kalau pagi otomatis urusan rumah beresin dulu anak. Bangun jam berapa? Pagi. Bangun sholat subuh, Oke. langsung beresin ya kan. Kebetulan ada pembantu rumah tangga juga yang membantuin ya kan. Alhamdulillah. Cuman untuk anaknya tuh menemanin sarapan pagi ya kan. Untuk persiapannya ada pembantu rumah tangga. Ya udah pagi wajib ngantar sekolah Mami karena kita nggak punya supir. Oke. Jadi pagi Mami ngantar sekolah. Dua-duanya. Yang satu di Saprius, yang satu di Al Azhar. Dua-duanya. Ya udah pulang ngantar sekolah, pulang ke rumah beres-beres untuk ke kantor. Udah. Jadi barengan, anak pergi sekolah sama suami barengan. Karena suami kan jam 7 tuh masuk kantor. Kalau Mami kan jam 8. Jadi setengah 7 kita udah keluar dari rumah. Suami ngantor, Mami ngantor anak-anak. Udah. Nanti kalau pulang siang papanya gantian. Jadi siang tugasnya suami jemput anak. Oke, pulang. bagi-bagi. Nah, Seperti itu. Memang harus sokong menyokong sih, Iya. saling bantu gitu ya, Moms. Kalau enggak kan mau dipulang kemana? Bagi? Tunggu, jadi tadi Mami bilang abis antar anak, balik lagi ke rumah, masih ada jeda waktu buat balik ke rumah gitu. Enggak jauh apa gitu? Enggak, satu arah. Jam-jam juga nggak ada macet-macetnya. Dan- Jadi aman. Wow, luar biasa. Kalau misalnya sekarang kita tanyain ke Dewi yang kegiatan di rumah, terus sekarang udah mulai kayak bisnis yang dilihat ada bisnis. Itu sebenarnya kayak yang MLM atau apa gitu, kayak cara ngebagi waktunya kan suaminya juga di Jambi juga ya kerjanya ya? Ya, sekarang Cara udah ngebagi waktu sama bisnis tadi, terus sambil kegiatan yang lain, masak atau ngurusin suami sendiri tanpa pembantu. Pembantu secara khusus untuk masak-masak tuh sih enggak, karena memang masih sendiri, jadi Oke. memang kepengen sendiri aja dulu. Kalau ada pembantu kayaknya jadi mager banget gitu kan, nggak punya kegiatan. Jadi nggak punya kegiatan. Iya, maksudnya lebih jadi kayak manja banget gitu. Tapi ada 2 orang pembantu laki-laki yang kalau misalnya urusan angkat-angkat ini, angkat itu atau apa bisa diperbantukan juga gitu. Oke. Ya. Paling ininya sih dia jagain rumah gitu kan. Diselip-selipin kemana tadi waktunya buat Diselipin bisnisnya? buat bisnis. Kalau pagi rutinitas lah suami kerja gitu ya, nyiapin sarapan, nganterin sampai dia kerja. Terus siang kalau nggak puasa gini ya masak. Kalau puasa gini ya kalau suami memang ada kegiatan di luar, di situ juga udah bisa ini waktu santai udah banyak gitu. Oke. Udah bisa mulai online dengan bisnis-bisnis Kegiatan. kecil-kecilan itu kan, maksudnya yang penting happy-happy aja gitu, ada kegiatan gitu. untuk ngisi waktu luang ya supaya nggak jenuh juga. Ngisi waktu luang
nggak jenuh juga, ada manfaat juga yang pertama. Diseriusin ya. Poin pertama tuh ada manfaat. Kita nggak cuma lihat handphone, lihat doang gitu kan maksudnya. Jadi ada sesuatu yang dihasilkan gitu dari lihat handphone. Selama ini yang bingung juga, lihat handphone, lihat-lihat aja sampai bosan, lihat Instagram sampai bosan. Sampai capek. Iya, sampai capek sendiri. Terus udah ya, kalau ini kayaknya ada sesuatu yang bikin kita semangat gitu. Ketika kita lihat Instagram, lihat apa, kita semangat, ada sesuatu yang dikejar lah gitu. Ada manfaatnya. Paling penting itu ada manfaatnya karena memang sebetulnya bukan jadi satu hal yang wajib gitu Dewi untuk ikut itu, cuman memang ya itu aja, cari kegiatan dapat bonus manfaat, kegiatan positif, manfaat, ada bonusnya. Oke, bonus uang loh, kemarin dia dapat bonus luar biasa. Ini tadi kan waktu kerja dan waktu rumah, waktu bisnis dan waktu melayani. Jadi kita kan istri melayani orang serumah gitu. Satu lagi waktu untuk diri sendiri. Pernah nggak kayak perawatan atau apa gitu? Kalau sekarang kan lagi pandemi kan mestinya jadi kayak di rumah nggak bisa kemana-mana. Cara ngebagi waktunya ada nggak sih kayak khusus ritual khusus kayak luluran apa segala macam? Ada nggak waktu-waktu khususnya untuk kayak memanjakan diri, Mami? Ada sih. Ada kalau hari Minggu ya kan libur tuh ya kan. Jadi kalau sore kita jalan sama anak suami, jam-jam 10 kita beraksi dulu untuk kita ya kan, ke salon atau untuk pijit-pijit. Ya udah itu aja sih. Kalau selama di rumah perawatannya ada nggak kayak Mami perawatan sendiri gitu kayak? Nggak ada. Buru-buru. Emang nggak sempat atau malas? Dan aku bukan tipe cewek yang apa peritilan yang luluran enggak ya kan? Kita tanggung Enggak pernah gitu. Jadi ya kalau untuk kita perawatan rambut ya kan, Serahkan pada ahli. serahkan pada ahli. Oke. Kan? Kalaupun make up full, kantor juga yang apa adanya, nggak harus make up full gitu, cuma lipstick, udah kayak gitu aja. Mami tomboy banget. Ya. Tomboy. Jadi kalau kondangan baru kita ke salon. Terus kayak masker pun di rumah kayak masuk nggak? Masker saset yang Nggak ada pernah masker, tidak punya masker perawatan di muka rumah. berangkat. Nggak ada, perawatan muka satu aja kayak gini dah. Kalau Dewi coba, kalau Dewi gimana, ada tips-tips perawatan selama rumah? Kalau di rumah selagi ada waktu biasanya sih kadang me time-nya ya luluran aja, lulur sendiri. Terus maskeran sendiri, masker rambut sendiri. Oh, dia dari TV dia kayaknya punya seperti itu kan. Ya. Jadi kayak luluran seminggu itu ada nggak tipsnya buat yang ternyata ampuh nih kayak yang sebulan tuh luluran berapa kali dan luluran yang dipakai lulurnya apa gitu-gitu? Seminggu 2 kali aja. Seminggu kalau yang Bebas, memang gosok-gosok badan itu 2 kali aja. Sukanya pakai yang kayak rempah-rempah gitu, bau-bau rempah gitu kan. Relaksasi. Iya, yang bau relaksasi. Rasanya lebih lebih aromaterapi, relax gitu ya. Apalagi kita di rumah kan emang sangat butuh wangi-wangian begitu. Oke, biar enjoy. Kalau masker ya kadang masker yang yang kita olesin langsung yang cair, kadang juga masker yang saset gitu. Pas mau malam mau tidur baru yang saset. Pernah nggak? Jadi kan kita balik lagi nih kayak yang tadi membagi waktu tadi kerja sama keluarga dan ini bisnis sama keluarga. Suami pernah komplain nggak, Mami? Nggak pernah. Sekalipun? Tidak pernah. Kan pasti ada meeting malam, maksa ya. Pasti ada meeting kayak sampai malam, sampai apa gitu. Pernah nggak? Pernah. Nggak pernah. Masya Allah. Tidak pernah. Tidak pernah sama tidak pernah. Itu salah satu dan dia tahu independen. gitu. Dan dia tahu kan memang sebelum kita menikah, dia tahu bahwa Mami seorang pekerja. Dan Mami bawa ke lingkungan pekerjaan Mami. Oh ini loh, aku ketemu orang seperti ini. Dikenalin. Salah satu orang kantor sih pada kenal gitu kan. Tapi pernah Mami bawa ke kantor. Oh ini loh, kalaupun ada meeting malam dia jemput. Oh iya dia jemput. Oh ini istri aku lagi meeting. Dia tahu. Itu luar biasa banget. Malah support. Ayo semangat, dia bilang kayak gitu. Meeting malam dengar suami telepon, gimana meetingnya belum selesai belum? Udah nggak pernah sama sekali. Nggak pernah komplain. Mungkin bisa jadi tips buat moms yang di rumah tuh kayak gimana nge-treat supaya suami itu kan suami ini kan sebenarnya kalau laki-laki ini tergantung kitanya ya. Jadi Mami cara buat nge-treat suami supaya suami itu bisa jadi kayak
sekarang ke mami itu caranya gimana? Selain tadi ngenalin teman-teman itu atau kita membuat diri kita itu nyaman dengan pekerjaan kita. Jadi kita jangan ngeluh, aduh kerjaan tuh begini-gini. Ya kan, suami kan kalau dengar gini ya udah deh, kalau gitu gak usah kerja, udah enak lu ngusir rumah. Bener. Ya kan? Tapi kalau kita dengan semangat, Pak, kita ngobrolnya tuh nyari masukan. Butuh ide-ide dari dia, Pak bagusnya gimana? Sharing ya, sharing. Pak bagusnya gimana, ini gimana? Dia akan kasih ide, tapi kalau kita ngeluh, aduh susah kayak gini, pasti otomatis dia bilang, ya udah deh nggak usah kerja. Saya kan susah kerja, pasti gitu laki-laki. Jadi mami sejauh ini nggak pernah mengeluhkan pekerjaan, tapi sharing bagusnya seperti apa. Ya kan, dia punya anak buah seperti ini, bagusnya gimana ya Pak? Lakuin seperti apa? Jadi dia ngasih terus ya. Jadi nggak pernah istri aku nih kecapean, istri aku nih ngeluh udah nggak mampu lagi, enggak. Jadi jangan ciptakan pikiran-pikiran yang buat dia jadi kayaknya nggak bagus deh kerjaan dia. Ya kan? Gitu ya. Gitu sih. Itu untuk kerjaan. Kalau dengan keluarga bahwa tetap bekerja, anak masih bisa kita kan, nilai masih bisa bagus, ya kan. Perannya ibu di situ. Ya kan? Jadi wanita itu harus pintar. Iyalah, emang harus pintar gitu. Dan kalau misalnya Dewi pernah nggak suaminya komplain? Kalau misalnya bisnis woman itu kan kayak bisnis kita kan yang nentuin waktunya kerja atau apa. Tapi kan sebenarnya klien atau customer dia nggak mau tahu jam berapa dia ingat dia pengen beli, dia chat dong. Misalnya kalau misalnya dia chat malam-malam atau tiba-tiba pengen bales, pernah nggak dikomplain sama suami? Kalau komplain keras tuh enggak ya. Kalau pas memang ada customer butuh, kepengen mau barang yang kita bisnis itu, jadi dia paling kenapa sih sibuk banget gitu. Maksudnya kalau pas kita lagi pasti kita fokus banget kan kayak handphone, jadi kita tutup nyari-nyari apa gitu kan. Jadi cuma nanya gitu aja, kok sibuk banget sih. Tapi yang dia komplain waktu itu memang bisnis ini tuh hampir dalam 1 minggu itu ada 5 kali Zoom meeting. Lumayan padat. Ya memang santai, tapi dia ada jam-jamnya buat Zoom gitu. Jam tertentu ya. Gitu. Jadi pas itu aja sih kadang dia apa sih gitu. Kita kan agak-agak jauh dikit kan dari ruangannya dia. Kenapa gitu nggak? Enggak, ini Zoom meeting, ntar kedengeran apa gitu. Cuman tapi itu aja punya sih. cara khusus lah buat handle supaya nggak terjadi bentrok atau apa gitu. Bisa nggak disebutin apa? Caranya gimana? Cara khususnya paling ini ya, kalau pas lagi Zoom meeting ya di mute aja dulu. Terus ngomong kita lagi Zoom meeting, 15 menit lagi selesai gitu. Dan memulai bisnisnya juga kayak ada izin tertentu cara ngomongnya gimana gitu. Ada izinnya. Ini ya kita kasih yang positifnya kan, maksudnya positifnya ya begini, kita bisa dari rumah aja, nggak susah, nggak sulit gitu. Dan kita juga semangat mau ngelakuinnya. Dia pun sebetulnya ngedukungnya, terserah deh gitu, nggak apa-apa, yang asal kamu happy aja gitu. Setelah sampai di posisi ini kan, itu kan kalau misalnya udah dapat penghasilan gitu kan lumayan tinggi ya posisinya, peringkatnya ya. Suami tetap menyokong atau ada yang sedikit komplain atau tetap bisa dihandle nih suaminya ikut jalannya, jadi suaminya nggak yang komplain atau apa gitu? Enggak sih, sebetulnya dia juga nggak orang yang gimana-gimana banget. Dia sebenarnya orangnya easy going juga. Asalkan kita transparan. Bener gitu. Ya, sebenarnya emang itu ya, kalau kita transparan, gitu, tahu apa yang dikerjain, ya udah. Yang penting pas dia perlu kita ada aja gitu. Bener. Gitu aja. Itu yang paling benar. Pas dia butuh kita ada, udah. Kalau dia butuh kita nggak ada, itu yang gawat. Dan ketika tiba-tiba nih mami kan nggak kebayang sama mami karena kan awal dia bilang nggak ada komplain, nggak dapat sama sekali, tiba-tiba jeb, kamu berhenti aja kerja nih dua-dua nih, berhenti aja kamu bisnis. Gimana mami, apa yang mami lakukan? Nah kalau pada saat dia bilang kamu berhenti kerja, yes saya berhenti. Sampai dia bilang ada keluar di mulutnya kata-kata kamu berhenti kerja, maka mami akan berhenti. Selagi dia belum keluar kata-kata itu berhenti kerja, tetap ya. Dewi? Ya kurang lebih sama ya, sama kayak mami, soalnya kan kita istri, kita harus ikut kata suami. Selagi itu dia merasa nggak apa-apa, ya kita jalanin. Tapi kalau dia ngerasa udah mengganggu waktu dia, bagi-baginya banyak gitu, ya ngomong udah nggak usah dilakukan lagi, ya udah kita cut. Karena kan emang
kalau Dewi kan sumber penghasilan utamanya itu kan memang dari suami gitu kan. Kalau yang ini kan cuman ya salah senang-senang aja, serius ya. tapi happy-happyin aja gitu. Kalau mami juga sebetulnya kan nggak dia sumber penghasilannya kan suami juga sama gitu ya. Kita wanita lah ya, Tapi sampingan aja gitu. Iya. Ya. Buat beli baju-baju dikit. buat beli ini berlian dikit. Buat beli berlian, segenggam berlian ya Mia. Oke, berarti kalau misalnya suami bilang cut moms gitu. Jadi kalau misalnya suami, jadi selama nggak komplain udah jalan aja ya. Berarti Dijaga. kalau selama nggak komplain berarti dia ikhlas dan kita baik-baik saja. Jadi Amin. dijalani aja sambil ada, pasti ada tipsnya dan caranya nih supaya suami nggak komplain dan jalan terus gitu ya. Memang ada cara treat khususnya gitu moms ya. Satu lagi, sering nggak ngobrol sama suami? Kayak apa sih namanya, kayak sharing, kayak yang mami bilang tadi kan, sharing itu termasuk yang sering atau dalam satu hari terjadwal bagusnya itu ngobrol sama suami itu jam-jam berapa gitu kayak masuk? Nggak pakai jadwal, sering. Maksudnya nggak ada pakai jam yang tertentu. Kapan kita lagi berdua kita sharing, ya kita sharing. Kan ada anak-anak loh, anak-anak suka ganggu. Anak-anak pas ada anak-anaknya kita nggak ngebahas itu. Oke. Anak-anaknya pas kita berdua. Tentunya pas nggak ada anak-anak. Iya, anak kita berdua. Tapi yang paling sering tuh dalam posisi tempat tidur itu paling enak kalau saya. Oke, di kamar ya, di kamar. Oke, boleh. Menyelesaikan masalah. Sama nih, jadi Dewi gimana? Kayak waktu yang paling pas kira-kira gimana? Kalau Dewi waktu yang paling pas itu karena suami Dewi itu orangnya dia kita nggak bisa langsung sama dia nggak bisa frontal mau langsung, kita harus lihat kondisinya dia. Oke. Kalau suami Dewi memang sedikit agak berbeda, kita harus lihat kondisinya dia, jadi tahu waktu mendekat, tahu waktu menjauh. Begitu. Nah, itu tips juga loh, ya kan? Jadi, supaya langgeng kan kira-kira. ketika memang dia lagi nggak banyak pikiran atau apa, dia bisa mendekat gitu. Tapi kalau kayaknya dia memang lagi ada yang dikerjain, lagi serius, dia menjauh. Tip. Jadi ada waktu mendekat, ada waktu menjauh. Jadi nggak selalu mempet terus-terusan sama dia. Karena dia juga pasti sumpek banget kan kalau kita dikit-dikit ngajak ngobrol yang kita sharing gitu, sharing terus. Okay. Soalnya kan kita nggak tahu dia dari kantor apa aja yang dia hadapin, bertemu orang gimana, emosinya gimana saat itu. Cuman dia bisa ngebaca emosinya, jadi tahu saat mendekat, tahu saat menjauh. Dia memang harus dikenali, dan ini dua karakter berbeda banget, mohon sekalian banyak ilmu banget didapetin dia juga sekaligus. Ini satu karakter suaminya yang seperti ini, satu lagi yang easy going sangat amat. Sekarang kita balikin lagi ke suaminya. Kalau misalnya suaminya yang bohong sama kalian, misalnya bukan bohong gimana ya, misalnya kan suami punya hobi sama kayak kita punya hobi, kita hobi paling make up, perhiasan, beli make up, beli perhiasan gitu kan. Kayak ada orang yang ngomong dulu sama suami kayak yang kita beli, aku mau beli ini loh, kira-kira bagus nggak atau apa. Tapi kan suami kan boro-boro, ya kan? Suami kadang-kadang terus mau beli, ya beli aja, tiba-tiba tahu aja ada dateng barangnya gitu kan, sebel gue kan. Terus gimana, mami ngadepinnya gimana? Kalau memang ada masalah. Payah sekali gue dimasukin ini terus Ada masalah gitu. nggak pernah sama sekali, gila. Ya kalau pengen dia beli, ya dia beli. Gitu Oke. kan. Ya udah gitu. Ada kan kalau misalnya hobi tuh, mami suaminya hobinya apa? Motor. Walah, Motor gede ya. Pernah nggak sih harganya yang fantastis banget terus tiba-tiba mami nggak pengen komplain gitu? Pengen nggak pengen? Pengen. Tapi toh pada saat kita posisi yang sama, mami selalu memposisikan diri kita yang sama. Pada saat kita kepengen terus orang larang kita tuh gimana sih perasaannya? Jadi kalau dia suka sama sesuatu dan dia pengen, ya udah, ya kan? Biarkanlah dia dengan hobinya gitu kan? Selagi masuk akal. Oke. Ya itu aja sih, sama kayak mami memposisikan dia sama kayak mami. Jadi kalau kita dilarang, mami hobinya kebetulan traveling jalan-jalan, ya sama teman-teman. Pada saat kita berangkat dia nggak boleh. Gimana sih? Gitu kan? Males banget kan? Nah, ya kan? Makanya mami memposisikan kayak gitu. Jadi pada saat dia pengen ya bilang beli aja, beli. Toh nyimpannya nggak kemana-mana kan, di rumah kan kita selalu lihat itu barangnya udah. Oke, itu ada barangnya ya. Ada barangnya. Jadi gitu moms, kayak yang gimana kita mau di treat sama suami gitu juga sebisa mungkin kita treat dia kayak gitu. Kita juga. saling
percaya, Support. saling support satu sama lain. Udah. Dewi, suaminya hobi apa dan kira-kira pernah nggak keluarkan uang yang kira-kira nggak masuk akal nih beli itu sih tiba-tiba barang itu ada aja di rumah gitu. Apa ya? Pernah sih satu kali, dia kan suka banget kayak teknologi gitu kan. Apa tahu-tahu tiba-tiba beli aja gitu kan. Tapi ya udahlah, dia bilang itu buat kebutuhan dia juga. Sama sih kayak mami tadi, juga barang itu juga ada di rumah, terus memang barang itu juga ada manfaatnya. Asal ada gitu manfaat kan. ya. Ada manfaatnya sih nggak apa-apa, kecuali kalau dia beli mahal-mahal terus nggak ada manfaatnya, itu yang kita agak-agak gimana Iya, gitu. bener. Kadang-kadang memang ada koleksi terus tiba-tiba bukan tiba-tiba ya, koleksinya ada beberapa gitu kayak sampai puluhan atau apa, itu kan Masa kayak nggak udah- koleksi Gucci antik aja? Gucci antik. ibu Iya, kan? Gucci antik Masa nggak itu aja giok loh, gitu itu ya, kan? giok Masuk. antik ya Iya. itu kayak nggak masuk akal ya, beli ratusan Bener juta ya kan, cuma ditaruh doang gitu kan, Iya. di rumah Panjang. ngapain ya kan, tempat jin buat anak kan. Dan pernah nggak sih suami ketahuan kayak bohong atau apa, itu cara ngadepinnya sebenarnya nggak, bukan yang untuk maksudnya kayak dia bohong terus cara ngadepinnya supaya nggak timbul konflik. Saya tahu kamu bohong, Oke. tapi saya pura-pura kamu tidak Pura-pura tahu. Gue tahu tapi gue pura-pura nggak tahu. Oh gitu. Iya kan? Kayak gitu menghadapi. Oke. Nanti kan kita tanya pasti akan cerita itu. Caranya tuh dipancing dikit-dikit. Pancing. Oke. Nanti dengan cerita sini ini kemana? Misalnya apa lebih spesifik? Dipancing dikit, ngomong gitu, diajakin ngobrol kayak hari kemarin. Contohnya kan karena dia hobi motor gede, Oke. jadi kan ada barang onderdilnya kan Onderdil. mahal itu, ya kan, ya kan. Dan dia kan selalu ngirimnya itu memang alamatnya ke rumah mamahnya, karena agak jauh kan. Oke, benar. Di rumah mamahnya. Jadi mungkin suatu hari lupa. Sampai ke rumah? Sampai lupa itu barang mungkin nggak diambil dan mamanya telepon ya kan. Oke. Ini ada barangnya suami nih gitu kan, oh, ambil mah gitu kan, udah taruh ya. Mami pun tahu itu tuh pasti mahal, ya udah kita kasih aja gitu. Ini Pak tadi rumah Umi mah gitu. Umi mamanya, ya kan ini kaget ya kan, ya kan. Pura-pura aja nggak tahu, pura-pura nggak nanya itu barang apa, cuma tadi ditelepon sama Umi suruh ngambil barang papa gini. Nanti pasti dia ngomong, oh iya ini barang yang saya beli kemarin. Oke, caranya gitu Iya ya. gitu sih, pura-pura nggak tahu, padahal kita tahu. dia Bukan bilang. yang marah, Ih Bang, kenapa sih Pak belinya ini terus mahal banget ini segala macam nyanyi. Gua sakit jiwa Pak. Berarti Nggak dihindari mau, ya, sakit dihindari, ya. sakit jiwa ya kan. Nggak usah buat penyakit yang baru. Jadi cara ngomongnya tuh mesti masuknya halus Iya. ya. Dipancing-pancing biar keluar semua. Kayak yang baru deh. Enggak masa sih? Iya. Bukan yang ini kamu ngomong gini Ternyata, lagi sih. ternyata perhatian juga kan kalau Ya, kalau dia bilang Padahal masa sebenarnya- sih katanya perasaan kemarin ini bukan ini deh Pak, enggak ini baru nih ya. Dia selalu sensitif dia bilang, kita perhatian juga kan. Terus oh iya saya ganti ini. Sebenarnya dalam hati membara ngomong sih. ya. Sebisa mungkin ditahan ya. Jadi sama nggak? Atau ada tips lain barangkali? Sama aja sih ya kayaknya ya Mia. Karena kan emang kalau dipancing ya bakal itu ya. Tapi apa namanya, kalau bohongnya tuh bohong yang kayak gitu-gitu sih nggak ini lah. Semakin bohong dilarang, lucu. ya, Bohong semakin lucu. kan dilarang itu semakin Oh iya, makin pasti. membuat dia bohongnya makin Penasaran banyak, dan banyak. penasaran beli. Kalau kita bebasin udah nggak mau. Sudah, aku beli ini akhirnya kan, aku beli ini alamatnya pun ke rumah ya. Kan dulu tuh mama kan rumah. Sudah gitu. di Akhirnya rumah dia ya. bilang, ya udah gitu. Itu bohongnya. Iya juga, bisa jadi juga nanti kalau Iya. misalnya kita udah yang biarin ngalir aja, dia juga akan letih sendiri kan. Enggak lah, udah santai. Ini juga nggak sibuk ya gitu kan. Iya, intinya kita tuh cari apa aja di rumah. Cari apa? Cari adem lah di rumah tuh Oke. gitu. Jangan sampai Ciptakan suasana iya adem. apa dikit-dikit pertengkaran dikit, apa kalau kayak ada bohong Komplain. dikit atau ya kayak bohong-bohong gitu dikit-dikit aja kita berantem. Walaupun dalam hati membara ya. Pinter-pinter nyimpen ya. Memang. Nih ya kita ini aja bro, harus ngademin rumah aja. Jangan Tapi nggak banyak perlu berantem. juga dalam hati membara. Nggak perlu. Nggak perlu Udah, juga. nggak perlu. Sebenarnya ada loh marah-marah kecil gitu loh kan sebenarnya, tapi perlu nggak diredam kan? Atau memang harus ditanamkan nggak usah marah gitu. Nggak usah marah. Bener. Ada rasa kecewa loh manusia. Kecewa. Pasti ada, tapi
jangan dibuat bahwa itu masalah. Oke, jangan dijadikan Dia masalah. Nanti Namanya. kalau kita sesuatu jadi masalah, itu yang buat Sakit sakit sendiri. hati dong sendiri. Tapi kalau enggak, udahlah. Baik, seru banget. Oke, kita udah ngobrol banyak banget tips-tips cara menghadapi suami yang beda tipe dan beda karakter dengan dua wanita ini. Kita mau tanya dulu harapan mereka ini ke depan untuk kehidupan rumah tangganya, karena kan kita ngomongin rumah tangga ya moms, rumah tangganya. Dewi dulu deh. Harapan kedepannya mungkin kalau Dewi sama suami kepengen ada momongan pertama, Oke, kayak gitu kan insyaallah. ya. Amin. Terus kedepannya ya lebih inilah ya, lebih apa? Lebih saling melengkapi lagi. Tetap support suami di dalam dunia politik. Dewi kepengennya sih ke depan itu pengennya berkarya lebih gitu kan. Oke. Pengennya mengeluarkan potensi yang ada di dalam diri sendiri gitu kan. Ya mungkin lebih ke sana dan mempertahankan apa yang ada saat ini sehingga tetap semuanya itu baik-baik aja. Oke, supaya Gitu tetap aja. di jalurnya dan jalur aman sampai jannah insya Allah. Insya Allah. Amin. Mami. Kedepannya ingin menjadi yang lebih baik lagi, seorang istri yang lebih baik lagi. Oke. Mungkin kalau kemarin punya 10 kesalahan sama suami, bisa berkurang. Ya kan, Oke. dari 10 dia tinggal 7. Karena nggak bisa hilang. Lebih baik lagi. Jadi seorang ibu yang lebih baik, seorang istri yang lebih baik lagi. Itu sih harapan kedepannya hubungannya sama suami ya sampai akhir hayat lah, Amin, sampai mau insya Allah dimisahkan. ya. Sama-sama. Kayak jadi kita. manusia yang lebih baik dunia akhirat ya Mia. Oke. Jadi intinya kalau kita sama suami harus saling mengerti, saling sokong, saling membantu juga. Iya. Baik. Dan satu lagi, apapun itu harus cerita sama suami. Ah, Izin itu ini penting. Benar izin dari suami itu penting. Walaupun sebenarnya suami nggak izin sama istri. Iya. Dia nggak dosa loh. Oke, Dia iya, nggak dosa. benar. Tapi kalau istri itu kemana, katanya kan ada Benar, yang keluar dari karena rumah dibawa. harus izin. Kalau suami mah nggak, jadi jangan jadikan masalah. Sip, jangan jadikan masalah moms. Oke, udah dulu cerita kita hari ini. Semoga bahasan di dalam ngetes sore bareng Biay dan Mami Arina Dewi bisa bikin kalian atau bisa menyegarkan kembali kehidupan rumah tangga kalian yang kira-kira ada yang ramai konflik, jadi kayak meminimkan konflik karena dari tips dari Mami tadi dan Dewi juga. Apabila ada kritik dan saran moms, Biay boleh kan tulis di komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lupa moms, ada kenang-kenangan, minta dong om. Kenang-kenangan dari Gaya Biay. Jangan lupa kalau kalian mau cari outfit yang murah dan bergaya, langsung ke Gaya Biay. Biay lagi pakai outfitnya, terus roknya juga. Soon akan ada hijab. Terima kasih udah mau dateng, Mami. Terima kasih. Besok-besok kita undang lagi, tapi dengan tema yang berbeda. Siap? Makasih Bia. Oke, udah dulu moms. Bye-bye. Selamat puasa.